Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sado, Sobat Dodolan. Perkenalkan, nama aku Mimin Dodolan, nama aku Elisa. Nah, hari ini kita udah bersama owner kita, Kakak Feni. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang keuangan nih. Nah, langsung aja ya. Langsung aja kita ke topik kita hari ini tentang cara mengelola keuangan. Nah, ini kan penonton kita kebanyakan kan mungkin juga baru memulai bisnis nih. Kira-kira untuk memulai bisnis yang baik itu cara mengelola keuangan itu gimana ya? Oke, yang pertama kalian harus pahami itu yang harus dibedakan untuk langkah pertama tuh harus ini. Kalian harus bedakan antara uang pribadi sama uang kantor. Jadi kalian kalau memang ibaratnya kalau online kan pasti masuk ke rekening ya. Kalian harus siapkan nih rekening mana yang buat bisnis, rekening mana yang buat pribadi kalian. Karena kalau tidak nanti akan tercampur. Kalau tercampur itu akan susah jadi mengelola keuangannya. Pokoknya intinya langkah pertama harus dibedakan antara uang pribadi sama uang bisnis gitu. Oke. Terus untuk uang pribadi dan uang bisnis, ketika ada penjualan atau apa itu untuk labanya sendiri itu perlu dibagi atau perlu disendirikan atau gimana baiknya? Oh gitu. Sebenarnya gini, kalau ngomongin masalah laba ya, kalau laba ini biasanya gini, jangan semua laba yang didapat dari bisnis itu langsung kalian pakai nih gitu. Jadi ibaratnya kalau kalian mau ini ya kalian ambil gaji aja gitu berapa. Misal nih labanya misal katakan 30%, kalian ambil dari 10%-nya atau 15%-nya. Nah nanti sisanya itu bisa kalian tambahkan jadi modal lagi. Jadi dari situ kalian nanti akan otomatis bisnis kalian itu dikit demi sedikit itu akan bertambah gitu dengan adanya laba itu. Nah kalau labanya langsung kalian pakai semua, otomatis modal kalian itu ya segitu-gitu aja. Misalnya modal kalian 50 juta lah, atau katakan kalau kecil lah 1 juta lah. 1 juta kalau misalnya marginnya katakan 300.000, and then 300.000 itu kalian pakai semua ya kan buat keperluan pribadi kalian ya, modal kalian kan 1 juta aja gitu. Cuman kalau 100.000-nya kalian pakai 200-nya kan jadi 1,2. Nah nanti ibaratnya bulan ke depannya atau apa kan kalian bisa nambah barang atau mungkin nambah aktiva yang lainnya gitu. Oke, jadi baiknya itu kita bagi-bagi ya. Jadi kita mapping gitu ya Kak ya? Iya betul sekali, harus di mapping dulu karena kalau dan gini, keuangan ini tidak hanya di atas kertas, masalahnya begini, harus dikira-kira. Nah kalian juga harus ada catatan tuh, itu harus rapi mulai dari awal kan bisnis tuh harus dirapikan dulu setelah tadi ya, setelah tadi ada rekening sendiri-sendiri, and then kalian harus tulis tuh misalnya hari ini ngeluarin apa, besok beli buat apa gitu. Jadi bener-bener ditulis. Kalau memang belum mengerti ya kan biasanya orang beralasan bahwa aku bukan lulusan accounting, iya nggak gitu. Paham soal itu. Ya laporan yang paling mendasar aja gitu, maksudnya uang masuk berapa, keluar untuk apa dan berapa gitu. Jadi ya itu sih. Jadi pembukuan gitu ya? Iya pembukuan sederhana aja gitu. Kita bisa beli. Misal kalau ini ya buku aja itu yang ke debit kredit, buku kas lah ibaratnya kayak gitu. Itu sederhana itu sebenarnya. Oke. Ketika udah dibagi-bagi gitu, nantinya ada spend untuk modal lagi, terus berapa persennya untuk diri sendiri gitu ya jadinya. Oke. Terus untuk cara mengatur keuangan kalau misalkan bisnis kita lagi terpuruk gitu, itu gimana sih caranya biar kita bisa tetap jalan, biar kita tetap bisa muter gitu? Oke. Kalau misalnya, kalau ini kan biasanya kalau sudah ada tim ya, kalau kita pribadi kan misal kalau baru merintis biasanya dapat ibaratnya 20.000, 30.000 yang penting kita bisa makan kan udah selesai ya gitu. Nah tetapi kalau kita sudah punya tim, gimana sih caranya supaya keuangan ini tetap stabil ketika misal lagi sepi ya kan. Nah itu kita yang pasti adalah kita harus mapping juga nih. Mapping kita misalnya gini, margin kita katakan 30% nih. Nah, kalian harus sisihkan untuk berapa persennya untuk tabungan gitu. Tabungan ini ya misal kayak THR. THR itu juga setiap kan ada 12 bulan. Jadi setiap bulan tuh kalian juga harus nabung sebenarnya untuk THR. Iya, untuk THR. Iya, betul. Jadi
ketika tahun depan itu misalnya kita ngasih THR itu tidak ada yang namanya uangnya nggak ada atau apa. Begitu juga ketika lagi sepi gitu. Jadi kita karena kita punya tabungan untuk ke depannya, jadi kita udah gak mikirin lagi dia sepi banget gitu. Yang namanya bisnis kan naik turun. Maka dari itu kita setidaknya kantor harus spend atau nabung tuh untuk 3 bulan ke depan gitu. Jadi ibaratnya 3 bulan itu kita agak minus misalnya, ya ini sih harapannya enggak ya. Tapi kalau misalnya terpuruknya 3 bulan itu buruk ya tetap masih bisa mengcover dalam 3 bulan itu. Iya betul kayak gitu. Nah, oke. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah cash flow atau arus kas yang baik itu kira-kira gimana sih, Kak? Oh, kita. Kalau ngomongin arus kas ini emang kadang suka jembatan Batman ya. Kita kelihatan tuh omsetnya gede, tapi nggak ada uangnya ya kan, nggak ada fast money-nya. Nah, apalagi kita berada di bisnis online gitu. Pasti ada jeda ketika kita kirim barang dulu, ya kan, bener kan? Jadi yang sering. Nah itu mungkin yang sering dirasain sama customer, seller-seller di luar sana. Iya. Jadi kita bisa paling lama tuh berapa lama sih? Bahkan biasa sampai sebulan kan, 2 minggu. Ada juga yang ketahan. Iya kan. Nah ini kan pasti menghambat arus kas kita, gitu. Uangnya masih ada di marketplace semua gitu. Nah yang pasti kita harus bisa nih pertama kalau memang gitu kita bisa negosiasi dulu deh sama supplier gitu. Boleh nggak kita tempo gitu? Jadi kayak bayarnya 2 minggu sekali kayak atau seminggu sekali atau ya sesuai yang kalian mampu aja, itu salah satu triknya gitu. Cuman kalau memang tidak bisa sama sekali ya memang adalah kalian harus tahu nih diimbangi gitu, harus tahu dalam arti gini, berapa sih yang bisa budget yang bisa kalian keluarkan untuk modal gitu. Kalau memang belum ya kalian hold dulu aja gitu, jangan memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan kalian karena itu membuat arus kasnya jadi murat-marit lah, berantakan gitu. Jadi salah satu trik keduanya adalah gimana caranya kalian mendatangkan customer itu secara cash langsung uangnya. Iya, mungkin lewat WhatsApp atau Instagram atau kalian bisa misalnya ada yang datang ke sini atau apa. Nah, itu kalian harus cek cross-check di situ juga gitu. Jadi cara ngimbanginnya kayak gitu sih triknya kalau selama ini di dodolan ya, gimana caranya supaya ini. Dan satu lagi nih, yang paling penting adalah kan 2 minggu, seminggu, 3 hari kadang ya. Semakin cepat kalian proses orderan, maka semakin cepat itu akan terkirim, ya kan? Nah itu jadi harus perhatikan itu sih. Kalian gimana caranya order hari ini ya sebisa mungkin terkirim hari ini supaya cepet ya betul. Terus ada lagi nih sebenarnya kadang kita lupa bahwa barang datang kita nggak langsung kita upload atau nggak langsung kita foto atau ibaratnya ya nanti dulu deh. Nah itu juga menghambat cash flow tuh karena apa? Karena barang ini kan sudah ada, kita sudah bayar ke supplier, tapi belum ada action ke kita nih, karena kan kita basicnya online. And then kalau nggak kita upload, kalau kita nggak foto dan sebagainya, ya barang di situ aja. Nah ini juga harus diperhatikan juga hal-hal seperti itu. Gitu. Oke, intinya jadi kita sebagai seller itu harus gercep gitu ya. Iya betul. Untuk entah itu proses kesana, untuk upload biar bisa segera di check out sama customer gitu ya, biar cash flow kita juga lancar. Iya betul. Oke. Tadi kan Kak Feni juga sempat mention masalah negosiasi ke supplier. Jadi itu salah satunya adalah apa? Hutang gitu ya? Iya betul. Kita bisa minta hutang ke customer bahwa supplier. Iya sorry. Supplier gitu. Jadi kayak supaya boleh enggak sih saya ambil barangnya dulu dengan DP kayak atau apa seperti itu. Itu adalah salah satu. Ya mungkin kalau kita baru mulai awal emang agak susah ya, tapi kalau kita sering aku rasa sih nanti supplier juga bisa akan mengerti gitu. Nah itu kan jatuhnya hutang. Kira-kira dalam berbisnis sendiri itu hutang itu sehat nggak sih, baik nggak sih gitu? Sebenarnya kalau dibilang hutang baik atau tidak, sehat atau tidak itu tergantung dengan kemampuan. Nah inilah dimana kalian harus bisa analisa, namanya analisa keuangan. Kalian kira-kira mampu nggak bayar itu hutang? Kalau kalian tidak mampu atau merasa belum mampu, ya jangan lakukan. Tapi kalau kalian merasa bahwa itu mampu, ya udah nggak apa-apa. Jadi
Jangan berpikir gini, pasti kan kalau bisnis kalian mulai naik pasti tawaran dari berbagai bank atau apa pasti akan ada gitu, mengambil pinjaman dan sebagainya. Nah kalian ini harus lihat dulu nih kemampuan dari omsetnya berapa, labanya berapa, dan yang mau kalian pinjam tuh berapa uangnya. Nah itu kalian harus kalkulasikan benar-benar, harus analisa setiap bulannya seperti apa, bisa nggak bayar segini gitu. Jangan sampai nyandet gitu. Misalnya nih hutang 50 juta ke bank. Kalian punya nggak kira-kira uang cash flow 50 juta ini untuk menutup dalam sebulan gitu. Kalau kalian mampu ya nggak apa-apa gitu. Kalau enggak ya pikirin dulu gitu. Jadi semuanya tuh harus dipikir matang-matang. Misalnya kalau di Dodolan sendiri gitu, misal kita hutang 50 juta, kita punya aktiva sejumlah itu nggak sih? Oh, yang kira-kira bisa untuk nutup gitu, kayak gitu. Dari mungkin persediaan barang kalian. Kalau persediaan barang tuh agak susah sebenarnya karena kan kita jualnya agak ini gitu. Tapi kalau aktiva kayak mungkin handphone, laptop itu agak lebih cepat kita jual dibandingin dengan produknya sendiri, ya kan. Nah itu harus kalian lihat tuh kalkulasinya di situ gitu. Terus kalau dari supplier ya kita lihat dulu, jangan hutang produk yang kira-kira slow moving. Kalau slow moving itu kalian utang misalnya 10 juta slow moving, dari 10 juta itu dia keluarnya 2 sampai 3 bulan. Ya kapabilitas kalian untuk bayar itu juga, even itu bayar pun kalian bisa bayar kan pakai uang lain, uang barang lain nih. Ketika produk lain ini kalian jual untuk bayar satu produk ini, ya nanti kalau produk yang terlaris habis, kalian nggak bisa beli lagi. Oke. Jadi ibaratnya produk ini nggak worth it untuk kita utang gitu lah. Iya, Jadi betul. kita cari yang fast moving, biar cash flow-nya juga cepat gitu jalannya gitu. Oke, kalau dari Dodolan sendiri nih, untuk saat ini, sejauh ini, untuk pengaturan keuangannya, untuk cash flow-nya itu udah ada adminnya sendiri yang mengatur atau masih di Kak Feni nih untuk kayak gitunya? Oke, kalau pencatatan semua admin ya, kita punya admin sendiri gitu. Kita juga pakai software kebetulan, gitu, software akuntansi ya. Jadi untuk pembukuannya itu tadi ya? Iya, tapi kalau ngomong sudah perfect, belum ya kan, masih banyak hal yang harus diperbaiki gitu. Tapi untuk analisa apakah kita bisa beli apa enggak, memang masih 100% di aku. Jadi pertimbangannya tuh ya, keputusannya masih owner ya? Iya, betul. Cuman memang anak-anak admin ini sedang proses belajar untuk misal ketika ada pengajuan, ada mau beli apa tuh harus ada pengajuan, terus nanti dirasa ini penting apa tidak, kayak gitu-gitu sudah mulai saya delegasikan. Jadi nanti next time kalau barang-barang yang tidak bernilai besar mereka bisa ini sendiri memutuskan sendiri, seperti itu sih sejauh ini. Tapi ini enggak, Dodolan juga pernah ngerasain yang namanya juga bisnis ya, pernah ngerasain yang kayak yang tadi dibilang ternyata kita udah hutang, ternyata barangnya slow moving, itu pernah ngalamin nggak? Ya pasti. Ya pasti ya. Ya pasti. Karena gini, kita tuh ibaratnya learning by doing, ya kan. Jadi kita ya namanya ini salah ya wajar lah gitu. Cuman ibaratnya kalau kita sudah pernah salah ya jangan gimana caranya jangan salah lagi gitu. Kalau biasanya kalau akhirnya jadi seperti itu ya kita gimana caranya untuk nge-floor barang itu, entah kita promosinya yang kita besarin, entah kita ngambil marginnya jadi lebih dikit kayak gitu. Jadi memang harus ada evaluasi dan juga trik-trik khusus yang maksudnya kayak ini kayaknya mending di diskon aja deh, yang penting cash flow-nya keluar dan cash flow-nya bisa masuk nih buat beli barang yang terlaris nih gitu. Apalagi kalau kita memutuskan beli barang baru, iya kan, karena kan kita nggak tahu nih sebenarnya kalau bisnis itu kayak gambling aja gitu. Ini laku apa enggak kayak new produk gitu. Yes, itu kan kayak feeling aja gitu. Bahkan kadang kita restock lagi gitu. Ini dulu barang terlaris, tapi ketika kita restock tiba-tiba tentu ya. Iya, kayak gitu. Makanya ya pinter-pinternya aja sih sebenarnya, pinter-pinternya kita mengelola. Kalau memang sudah ibaratnya nyandet ya gimana caranya supaya itu nggak nyandet lagi gitu, yaitu dengan promosi, dengan kita semua tim kita galakkan untuk kayak mungkin fotonya diperbaiki atau mungkin kita bikin konten-konten ya seperti itulah.
apapun yang bisa dilakukan. Iya, betul, gitu. kita maksimalkan pokoknya. Oke, mungkin ini beberapa yang terakhir ya. Aku kita kan punya ini ya, mungkin reseller atau customer di luar sana, atau penonton-penonton yang mau memulai bisnis gitu ya. Kan banyak tuh dari mereka yang mungkin masih pelajar, yang belum ada modal gitu. Untuk keuangannya sendiri, untuk mereka yang masih belum punya modal besar lah ya, mungkin itu ada tips nggak untuk memulainya itu, mungkin harus stok barang atau gimana gitu? Kalau mulai sih sebenarnya gini, dengan dropship aja cukup sebenarnya. Kalau memang bener-bener nggak punya modal ya, bener-bener nggak punya modal kan bisa dropship. Cuma kalau dropship ini memang kan akan capeknya bisa 2-3 kali ibaratnya, karena kalian harus nanyain stok, terus nanti balesin customer kan, ini barang di mana, bla 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 bla. Pokoknya dua sisi itu pasti capek. Apalagi nanti misalnya oke, deal, and then harus minta dikirim hari ini ya, itu kan juga repot juga gitu. Apalagi kalau misalnya orangnya COD atau apa, itu juga agak ribet. Nah, tapi ya gimana, bisnis gak ada yang mudah ya. Jadi harus ya dijalin mulai dari situ. Kalau memang sudah ada uang sedikit nih misal gitu, untuk ya udah restock aja. Kenapa aku saran untuk stok gitu? Nyetok itu kalian bisa pegang bahannya, kalian bisa feel gitu ya, bisa foto sesuai kemauan kalian, dan kalian tuh bisa kayak menerangkan ke calon customer tuh bener-bener karena kalian tahu bener-bener mengerti karena sama barangnya ini kayak ini seperti ini gitu. Nggak usah terlalu banyak gitu. Yang penting kalian deskripsinya kalau di online ya harus jelas, fotonya harus bagus, menarik kayak gitu. Gimana sih caranya biar foto-foto menarik? Ya nanti kita bahas lagi di podcast lain selanjutnya ya. Nah, kalau sudah seperti itu ya tadi kita balik lagi ke awal, kan harus disiplin ya. Teori sebagus apapun kalau kalian menjalankannya tidak disiplin ya percuma. Disiplinnya gimana? Ya kalian harus benar-benar tuh ini uang bisnis, ini uang pribadi kayak gitu-gitu. Jadi yang uangnya bisnis ya udah bisnis aja, uang pribadi. Ibaratnya kalau berjuang itu ya awalnya pasti pahit, ya udah gitu. Ibaratnya kalau kalian masih punya uang lain yang bisa mencukupin kalian, tidak usah atau intinya ya uang usaha ini bisa dari laba dan sebagainya itu bisa utuh, ya udah gak usah di OT-OT gitu ya. Gitu misalnya bener kan, kalau misal nih kalian masih sekolah atau kuliah, masih ada orang tua yang ngasih gitu, ya udah uang yang buat jajan ya dari orang tua gitu, yang untuk yang bisnis bisnisnya ini ya udah kalian gulung terus gitu sampai biar gede. Iya, biar tetap jalan, biar tetap gede ya, kayak bola salju kan, lama-lama gede gitu aja sih. Oke, terima kasih kakak owner Kak Feni sama atas sharingnya, ilmu-ilmunya yang udah dibagikan gitu. Mungkin kita bisa lanjut ke episode selanjutnya sama Kak Feni juga, atau sama mimin-mimin yang lain gitu. Terima kasih. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.